senantiasa menunjukkan komitmennya dalam memajukan industri kendaraan listrik di Indonesia melalui upaya kolaboratif dan inovatif. Periklindo, Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia, menggelar Periklindo EV Conference 2024, mengusung tema Evolution Revolution on Technology, Consumers, and the Road to Sustainability. Acara yang digelar di Intercontinental Bali Resort pada tanggal 12 sampai 13 September 2024 ini bertujuan untuk menghimpun para ahli industri dan pemangku kepentingan utama guna membahas perkembangan terbaru dalam teknologi kendaraan listrik, adopsi konsumen, serta upaya keberlanjutan dalam ekosistem kendaraan listrik Indonesia. Kendaraan listrik adalah kunci untuk mencapai masa depan mobilitas yang berkelanjutan di Indonesia. Perkembangan kendaraan listrik di Indonesia patut diapresiasi. Salah satunya berkat kebijakan pemerintah yang berkomitmen dalam memperkuat ekosistem kendaraan listrik sebagai bagian dari transisi energi bersih dan pengurangan emisi karbon. Pak Muldoko bisa dijelaskan Pak, tadi ada nyebut tentang EV Center itu Pak. Ya. Itu apa maksudnya Pak? Terima kasih. Ya, ini sebuah gagasan baru oleh Periklindo, tapi juga didukung dari teman-teman dari Pico, ya, terus juga dari dunia usaha apa itu namanya? EV. Ya, yang punya tempat. Oh ya, mall. Mall lah. Jadi nanti di situ tempat berkumpulnya produk-produk baru EV, ya. Terus yang kedua kita bukan hanya sebagai showroom, ya, tapi di dalamnya nanti juga ada education, ya, ada tempat-tempat pembelajaran bagi para pengunjung tentang EV yang lebih jauh dia pahami, agar isu-isu tentang baterai, apakah mudah terbakar, apakah ini dan seterusnya, itu nanti akan lebih ada pendalaman di situ. Jadi dia tidak ada sekedar datang untuk membeli mobil, tapi dia datang bisa membawa anak-anaknya dan seterusnya. Nanti di situ ada ruangan yang isinya adalah education, memberikan edukasi, pembelajaran bagi semuanya. Berikutnya juga mungkin akan kita kembangkan, ada amusement-nya, ada tempat hiburannya, ya, entertain-nya dan seterusnya. Sehingga tempat itu nanti menjadi sebuah tempat berkumpulnya mungkin anak-anak muda memikirkan EV, pengembangannya, development ke depannya seperti apa dan seterusnya. Itu realisasinya mulai kapan dan di mana Pak? Itu segera sedang mau direnovasi, rancang dan langsung dilakukan. Lokasinya di mana? Ada di Jakarta dan di 6 kota lain. Bali termasuk? Bali termasuk. Dan Ada di Semarang juga, ya? Semarang, Surabaya, Batam, Bali, Makassar, terus Medan, dan Jakarta. Jakarta duluan, ya? Jakarta duluan, yang paling siap Jakarta. Pertumbuhan kendaraan listrik sekarang berapa persen pertumbuhannya? Pertumbuhannya ya, kalau dari sisi roda 2 cukup bagus, ya. Justru ada keinginan untuk bantuan pemerintah dalam bentuk seperti subsidi yang 7 juta itu untuk bisa dilanjutkan dan mungkin jumlahnya ditambah. Keinginan dari publik, ya. Dan ini nanti kita sarankan juga melalui Periklindo kepada pemerintah. Berikutnya pertumbuhan mobilnya roda 4 juga cukup kencang, ya. Ditandai oleh satu kehadiran beberapa industri mobil roda atau passenger yang makin hari semakin banyak. Itu dengan ditambah berat persentasenya secara pastinya pasti belum bisa dipastikan, ada dinamis, ya. Semuanya berkaitan bagaimana antara kesiapan untuk charging stationnya dengan ketersediaan industri sendiri, production, hingga nanti kalau ini selalu seimbang, maka pastinya bisa-bisa nggak terduga, bisa melompat, ya, penjualannya. Pak, soal subsidi yang tadi ditetapkan 7 juta, itu nanti rencananya ditambah berapa Pak? Ya, kita belum tahu, ya. Yang tadinya dari 200 menjadi 50.000, kenapa? Karena ternyata dari serapannya yang kurang. Nah, sekarang serapannya udah mulai meningkat, mungkin pasti ada pemikiran baru, ya.
Pak, soal di IKN tadi kan Pak menyebutkan bahwa nanti akan kendaraan listrik semua. Ya. Nah itu kedepannya seperti apa sih Pak di Ya, itu soal kebijakan ya. Kebijakan tahapan pertama menggunakan mobil listrik, tahapan kedua nanti menuju ke otonomus ya. Itu memang sudah disiapkan. artinya wajib nanti di IKN itu Pak? Ya, wajib. Semua mobilitas di dalam IKN itu harus pakai mobil listrik. Itu udah wajib. Oke. Pak, tadi juga di pidato Bapak menyebutkan soal rapat kabinet transisi Pak Jokowi ke pemerintahan Pak Prabowo, itu seperti apa nanti yang dibahas di sana Pak? Oh ya, pasti pastinya akan membicarakan bagaimana transisi itu berjalan dengan mulus ya. Saya pikir memang selama ini sudah ada sebuah komunikasi yang intens ya pada sektor-sektor tertentu yang kritikal ya. Contohnya di sektor keuangan, ekonomi dan seterusnya sudah berjalan dengan baik. Nah, harapan Presiden adalah nanti tidak ada lagi hole, nggak ada lubang ya, semuanya bisa mulus. Gitu. Itu Pak Prabowo datang semua Kak Menteri Oh datang? pasti ya, semua dalam sidang kabinet Parpora semuanya. Di pemerintahan Pak Prabowo ke depannya soal listrik dan soal IKN apa Pak harapannya dari? Oh, harapan kita karena pemerintahan baru juga sedang menyiapkan badan baru yang mengelola tentang ekonomi hijau ya. Namanya ada. Dari inisiatif pembentukan badan baru yang berorientasi kepada ekonomi hijau, maka kita bisa pastikan bahwa kebijakan tentang EV tidak akan berubah, pasti akan semakin baik. Terkait dengan ini Pak, mungkin harapan Bapak kepada masyarakat Pak tentang EV ini. Ya, harapan saya kepada masyarakat yang pertama supaya masyarakat semakin memahami tentang EV, jangan terkecoh dengan isu-isu yang kadang-kadang menyesatkan ya, bahwa EV itu akan begini dan seterusnya. Enggak. Teknologi sudah semakin sempurna, maka keselamatan dari setiap pabrikan akan memikirkan dengan baik, ya, memikirkan dengan baik atas keselamatan. Untuk itu saya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak ragu-ragu beralih ke mobil listrik. Karena dengan beralih mobil listrik ada dua kontribusi. Satu, lingkungan kita semakin baik. Yang kedua, ikut terlibat dalam menurunkan itu subsidi BBM. Pak, Indonesia untuk memproduksi kendaraan EV sendiri seperti apa Pak? Kemampuan Indonesia Memproduksi mandiri kendaraan EV seperti apa? ya, yang jelas kalau untuk passenger kita mesti terus terang ya, kita belum mengarah ke sana. Semua pemain-pemain mobil passenger masih dari luar. Nah, kita pastinya berharap ya kita memiliki brand. Kalau untuk mobil transportasi publik sudah ada ya, mulai muncul beberapa ya. Ada PKTR, ada MAB dan seterusnya. Artinya Indonesia optimis untuk bisa memproduksi Pak kendaraan ini? Optimis. Dari sisi kemandirian bahan baku kita miliki, maka kita harus optimis. Kalau industri yang masuk ke IKN udah ada Pak industri di situ? Industri kemarin sudah dijelaskan oleh juru bicara IKN, ada beberapa yang sudah masuk ya. Tapi ingat bahwa di IKN itu adalah sebuah kawasan yang disiapkan untuk mengelola pemerintahan, bukan untuk kawasan industri. Tapi kawasan-kawasan tertentu yang disiapkan untuk pertumbuhan industri ada di sana. Tapi berarti nggak boleh pabrik ada di sana Pak ya? Ya kalau di intinya pastinya nggak boleh.